Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita. Siang para pemirsa dimanapun berada. Setiap saat, Hari ini tanggal 19 April 2025 kita hadir di Desa Dusun Lumban Silintong, Kecamatan Siatas Barita. Kita akan menyaksikan eksebisi antara Fahril dan Valentino. Fahril adalah juara pemenang YNPS Cup 4 catur dari tingkat SMA. Sementara Valentino juara tingkat SMP dari Kecamatan Pangaribuan. Hari ini cuaca begitu indah, akan kita mulai pertandingan eksebisi ini. Namun sebelumnya para pemirsa, kita akan berbincang sebentar dengan Bapak Pembina Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul yang hadir pada saat ini menyaksikan langsung acara eksebisi. Kami undang Bapak Nelson Pandapotan Sitompul memberikan kesan dan pesan sedikit. Ya, selamat datang Fahril Sianturi dan Valentino Gultom. Fahril Sianturi juara SMA bulan lalu ya. Valentino juara SMP. Jadi ini kita lakukan supaya kalian lebih serius lagi. Lebih serius lagi. Jadi siapapun nanti yang menang, ya siapapun yang kalah, jadi jangan jadi patah semangat ya. Misalnya, ini kan misalnya juara SMA misalnya kalah, nggak usah berkecil hati. Ini kadang-kadang kan ini besok bertanding kan bisa bolak-balik. Nah, untuk yang menang kita kasih 5 juta. Untuk yang tidak menang kita kasih 3 juta. Gitu ya. Jadi supaya semangat. Jadi kebetulan ada juga bapak-bapak dari Medan ya. Nah, dari Percasi ya, kita harapkanlah perhatiannya untuk bibit-bibit yang sudah kumpulkan dari Tapanuli Utara. Kalau ada pertandingan di Medan, mohon diinformasikan. Di sini ada ketua yayasan itu para perlawanan Sitompul, bisa lewat yayasan, bisa lewat sekretarisnya kepala desa. Kepala desa kita mana? Nah, oke, ya. Itu anaknya kepala desa, si Indah. Oke, saya nggak usah berpanjang-panjang. Selamat bertanding, tenang aja ya. Oke. Terima kasih buat Pak Nelson Sitompul. Para pemirsa dimanapun berada, sebentar lagi tidak jauh-jauh lagi kita akan memulai acara ini. Namun saya akan perkenalkan dulu di sini ada Bapak Ketua Yayasan Parlaungan Sitompul, ada Bapak Douglas Sitompul langsung dari Duri ya Bang ya, Duri. Ada juga dari Pemda Bapak Marco Panggabean Kadis Pora. Ada juga Dewan Juri Bapak Siagian dan orang tua daripada Fahril dan Valentino hadir, serta Dewan Juri dari Percasi Sumatera Utara dan teman-teman Dewan Juri dari Tapanuli Utara. Namun saat ini kita akan memulai pertandingan ini. Buat Valentino dan Fahril santai, ini tidak ada, jangan sampai ada beban, bermainlah santai, sportif ya. Jadi sebelumnya salaman dulu. Oke, kita akan buka. Seperti biasa kita catur kemarin, hitungan mundur ya, akan dihitung oleh Bapak Pembina kita. Hitung dari 3. Oke. Diserahkan aja nanti lawan bukan. Oke. Fahril ya. Fahril siap. 3,
2, 1, go. Selamat bertanding. Iya, baik saudara-saudara pemirsa, dimanapun berada, kita saksikan pertandingan duel match sebagai eksibisi antara juara 1 SMP INPS Cup 4 dengan juara 1 SMA INPS Cup dari SMP Valentino Gultom dari Pangaribuan melawan Fahril Sianturi dari Kecamatan Siborong-Borong. Ya, langkah awal sudah dibuka oleh Fahril tadi, pemegang buah putih. Tadi langsung kuda F3 ya. Ya, Pak Ibrahim. Ya, ini kuda F3. Ya, bagaimana langkah lanjutannya? Silakan. Ini kuda duluan ya, F3 langsung ini F3 dibalas dengan kuda C6. C6 ya. Oh iya, ini bertahan nampaknya nih Pak Ibrahim ya. Ini pertahanan ya. Ya, ini masing-masing putih membuat pertahanan. Ya, bagaimana saat ini kedudukan? Silakan dulu Pak Binsar. Iya, jadi ini perlu kami jelaskan. Pertandingan hari ini wasitnya dari Percasi Taput yaitu Roberto Judika Sibarani. Ya, pertandingan ini adalah pertandingan duel match the best of 5. Ya, the best of 5. Siapa yang duluan menang 3 kali, dialah pemenangnya. Ya, jadi kalau tetap kedudukan 1-1, 2-2, maka sampai 5 babak permainan, the best of 5. Ya, itulah nanti pemenangnya. Dan kami dengar tadi pembina menyiapkan hadiah sejumlah uang yang cukup menggiurkan untuk pemenang duel match ini. Ya, nah, itulah saudara-saudara pemirsa. Pertandingan catur duel match antara Valentino dengan Fahril Sianturi. Mari kita saksikan. Saya didampingi oleh 2 komentator yaitu Binsar Siahan dan Ibrahim yang merupakan atlet catur daripada Tapanuli Utara. Pada tahun yang lewat 2024 mereka memperkuat tim PON Sumut pada PON 2024. Mereka meraih medali perak kelas beregu untuk pertandingan catur PON Sumut Aceh. Demikian. Ya, kita saksikan dulu. Ya, bagaimana komentar Anda, Ibrahim? Ya, silakan diperhatikan dulu. Jadi saya perhatikan untuk saat ini putih lebih unggul. Sedang melakukan penekanan terhadap kuda hitam yang mulai terancam. Ya, dimakan ya. Kalau putih ada sedikit kebetulan apa lebih unggul posisi apa sedikit. Unggul posisi Pak ya? Iya, unggul posisi. Menterinya sudah posisi menyerang itu ya Pak Binsar ya? Iya, tapi bukan
pion C6 ini. Iya. Tapi masih belum dilakukannya nih. Ada kesempatan tapi nggak dilakukannya. Ini posisi lebih unggul putih nih saya lihat. Iya. Karena hitam ini satu gajahnya masih tertutup. Ya, masih tertutup gajahnya. Sementara buat manuver putih ini gajah semuanya mulai melakukan penekanan ini. Ada tekanan. Iya, tapi bukan jaminan menang ini apa sebab hitam ini sekarang udah agak tertekan apa ini? Posisi lebih unggul jauh. Yang putih ya? Putih yang lebih jauh. Karena hitam ini buahnya tak beraturan. Jadi, iya. Di pembukaannya terlampau lemah. Lemah kali apa? Kuda C6. Ah. Ini kita melakukan pembukaan yang tak terarah. Ini sebenarnya. Masih tegang ini yang putih. Posisi putih ini lebih aman dibandingkan posisi hitam. Kok saya perhatikan. Iya. Karena apabila disorong pion H3 maka kuda itu wajib ke H6. Maka dimakan dengan gajah, putih sudah habis, tidak bisa roket lagi, habis pertahanan. Jadi putih lebih unggul 10% saya perhatikan. Ya. Ini kalau ku tengok dari posisi pertahanan hitam ini udah jauh kali apa tekanan dari apa dari putih. Ya apa ini? Oh. Ini sekarang kalau itu dimakan apa tadi? Mes agak makan apa gajah itu udah langsung menyerah itu apa? Udah habis semua. Iya, sama dengan mesa-mesanya pun habis. Semua habis, sama kuda. Itu langsung menyerah itu tadi. Kalau dimakannya tadi gajah itu pakai mesa, itu wajib dimakan pakai benteng, dimakan harus korban mesa lagi. Sekap mak langsung habis sama kuda itu langsung menyerah. Itu kesalahan fatal juga putih. Jadi
Iya, sekak mat. Jadi ini Membuang kesempatan emas. iya. Jadi enggak ada, belum ada ini, Putih belum ada jaminan menang ini. Sebab dia ngasih sia-siakan apa? Penyerangan tadi dia terlampau apa? Iya. Dia seharusnya tadi makan gajah itu. Blunder total tadi itu. Foto saja, nanti bisa kita buka apa ya? Blunder total. Iya. Ini serangan hitam bagus lagi, udah agak bagus ini balik lagi. Tekanan agak melemah udah Ini jadi terbalik ini ya. terbalik. Udah berimbang lagi ya. Ada Nah, imbang ya? berimbang sedikit. Padahal tadi ada peluang-peluang besar tadi dari putih ya, putih ya. Iya. Ini sepertinya terbalik ini kedudukannya. Tapi ini pun Putih masih pegang peranan ini. Iya. Tapi nampaknya kita amati Iya. kuda siap-siap menyerang ini kudanya ini. Iya, siap. Kuda agak bahaya ini ya. Kuda daripada hitam Kuda hitam. potensi Iya. oh iya, langkah yang bagus ya. Itulah langkah yang terbagus Langkah yang bagus dari Putih. putih ya. Iya. Ya. Memang itulah satu-satunya langkah untuk Itulah satu-satunya mengantisipasi langkah. varian daripada hitam ya. Iya. Cukup cerdik nampaknya kedua pemain ya. Ya, ada tambahan dari Ibrahim, silakan. Kuda hitam di yang samping ya. Iya. Langkah yang bagus rasa aku ini kuda itu. Kuda harus ke D3. Kuda D3. Karena kudanya sekarang kena posisi terancam dengan wah, apa ini? Ini pembuangan. Kalau menurut saya ini pembuangan itu nggak pasti nih. Masih gampang ini. Iya masih gampang diantisipasi. Iya, ini kalau misalnya Ini kudanya- melakukan kesalahan blunder juga ini siapa? Ini melakukan kesalahan fatal ini hitam. Ini jebakan yang iya. Ini jebakan yang nggak jelas juga ini. Kalau kudanya dimakan oleh H2, iya kan? Bisa ya? Kuda. Wanang perwira ini, apa nggak bisa diantisipasi lagi nanti? Bagaimana kekuatan benteng sayapnya nih? Ini dimakan ya? Remis ya? Bisa remis ya? Oh. Ya nampaknya pertukaran nanti nih. Iya. Iya itu pun dibuat memang nggak ada apanya sebab gajah hitam tertutup ini. Nggak bisa, nanti dapat itu bentengnya. Ini. Maunya tumbang tadi ya. Langsung laga tadi. Oh iya. Ini nggak ada jaminan menang apa ini. Karena ada kastelnya itu apa? Benteng di sana, benteng sayap kanan. Jangan pakai mesa ya. Iya. Dia sekatnya tadi harus pakai benteng. Benteng. Lebih kuat ya. Kalau dia sekat benteng tadi, kalau nggak remis, Masih bolak-balik. Apa maksudnya nih? itu fatal ini kesalahannya. Makin salah ya. Itu posisi raja hitam nggak aman. Ini fatal ini. Salah sekali. Ini benteng terancam. Benteng hitam terancam ya. Terancam mesa. Dia dimesakan. Apa langkah dia selanjutnya?
Oh iya ya. Sekarang udah nggak ada. Atau buka bidak dia, buka bidak sambil menutup langkah Menteri Putih. Apabila dibuka bidak itu naik kuda apa? Kuda hitam. Oh ada kuda itu ya? Ada kudanya. Ada kuda sebenarnya itu ya? Naik kuda hitam untuk menjebak. Iya. Sekalian bertahan. Terlalu cepat tadi ya? Ya, terlalu cepat. Habis. Oh menghindar ya bentengnya ya? Iya, dia naik Masuk kuda. ke C6 ya? Naik kuda ke C6 sekalian bertahan dia. Menutup jalan benteng Iya, ya? iya. Menutup jalan benteng. Itu dari tadi nggak dimampatkan itu kudanya ya? Iya. Lari ke situ ya, ke A2 ya? Dia harus kuda ke Ya di A2 ada kuda A2 ya? kuda apa? Kuda campat, kuda kecampat. Putih, Campat. putih. Itu Oh, jawaban putih yang apa ya? Untuk pertahanan ya? Untuk pertahanan sekalian menyerang. Iya, iya. Kuda iya. campat, kuda campat. Campat itu ya? Itulah yang bagus dia. Ini pun Menteri Putih yang di G4 itu peluang skakmat itu ya? Hah? Peluang skakmat. Ini, Menteri Putih? ya Menteri Putih ini kan posisi Itulah ya, peluang skakmat. ada peluang itu ya? Tapi dengan apa harus kuda putih yang Kuda apa? putih ya, kuda putih. Dia Bergerak apa dulu ya. campat, kuda campat itu yang bagus. Iya, iya. Jadi kalau hitam dia salah. Iya. Iya. Oh ya dipancing ini. Luar dugaan ini. Di luar dugaan ini langkahnya ini. Waduh. Kok fatal kali. Iya, main terbuka dua-dua ini. Oh iya. Ini terlalu ceroboh dua-dua main ini nampaknya ini ya. Pak Ibrahim ya. Padahal waktu masih banyak itu. Ini kan belum ada jaminan menang, tapi langkah dia harus gajah Ya. E3, gajah E3. Masuk ke E3 ya. Masuk ke E3, harus gajah Jadi E3. artinya biarlah bidak G2 dikasih begitu ya. Dikasih. Dikorbankan saja ya. Iya. Iya ya. Ini untuk membuka sayap perwira ini ya. Gajahnya ya. Kok saya perhatikan nih Mesa Putih ini wajib hilang. Sekarang terbalik jadi Hitam lebih unggul. hitam ini unggul sedikit, tapi masih bisa dijaga, masih ada apanya. Hitam di atas angin ya. Satu-satunya jalan ini dia putih harus hitam ada korban ini dia harus benteng turun apa Mesa sama-sama Mesa baru apa. Korban gitu ya. Iya. Atau gajah itu gajah yang C1. Itu masih ada juga jawaban balas balik rupanya ya. Iya pas itu dia bisa makan benteng nanti pas itu. Iya. Ya terlampau apa kudanya sana sih nggak ada apa kudanya itu. Agak bahaya nih langkahnya nih. Wah. Harusnya dimakan itu bentengnya itu ya. Ya. Iya apa ini? Benteng itu yang G1. Si. Iya. Benteng G1.
sekarang harus gajah yang bagus. Gajah. Bisa, ada. Iya. Korban benteng. Iya. Skak ke atas. Pere benteng kalau nggak ditutup, pere benteng di sana tadi. Benteng putih, benteng putih. Kalau nggak dimakan tadi pere itu benteng putih, kalau dimakan itu apa? Bentengnya kan? Ah, Iya. sama Cuman posisi nanti menang putih, menang hitam. Masuk lagi skak. iya, Nah. menang hitam terbalik. Iya. Posisinya. Sebab itu benteng di sana kalau nggak mau jatuh dia raja bisa mati. Iya. Iya. Dia Bisa tadi, mati tadi ya? iya, dia seharusnya harus makan apa tadi makan harus bisa makan benteng itu. Barulah udah ditangkis ini, udah diantisipasi ya. Ah, Tadi iya. peluang besar tadi hitam ya? Ini antisipasi dia. Iya. Ini dia ini sekarang harus raja Masuk. raja Sampat. Iya, Iya, betul. korban ini. Itulah jawaban yang betul. Iya, iya, iya. Itulah jawaban yang betul. Iya. Udah selesai ya? Ya. Udah. Ini gawat ini sekarang apa? Udah. Unggul lagi putih. Putih balik unggul. Iya ya. Ya. Masih ada lagi, ada peluang-peluang tipis ini dari putih, cari remis. Ya. Dia Tergantung makan. langkah lah ini. Nah, masih ada varian-varian yang peluang untuk putih. Satu-satunya sekarang harus makan gajah. Satu-satunya enggak. Makan gajah, Enggak ada jalan lain. nanti menteri Masih skak, Tak bisa nutup. tutup. Ah, Wah, itu- abadi. Ini ditutupnya dulu. Abadi lah. Habis remis tadi ya. Udah ditutupnya dulu. Iya. Oh, Ini bukan abadi. ya cari aman ya. Kalau dimakan tadi gajah kan bisa remis itu. Makan gajah. Ya kita lihat langkah antisipasi daripada putih. Ini kembali berimbang ya. Iya. Satu-satunya langkah yang bagus dia harus sekarang harus mesa balik ke H7 ke H7 H7 ya? H7 iya betul. Itulah langkah-langkah apa Iya, iya. langkah yang bagus. Iya. Dia melakukan apa? Masuk ke H7 ya. Sebab dia posisi Jadi- mesanya di situ dia enggak. Tujuannya nanti masuk ke skak ya? Iya. Menuju skak gitu ya? Iya. Iya. Itu langkah yang bagus. Skak dari D3 ya? Jadi apa jawaban apa sekarang? Iya, iya, iya. Pas itu dia langkah yang bagus ini apa? Hitam. Ini Sapi itulah kita tengoklah langkah putih apa ini sekarang. Ini harus laga benteng. Iya, iya. Oh, iya, Itu betul. laga benteng ya. Laga benteng. Itu baru betul. Langkah aman ya? Oh skak ya? Skak. Ini dari awal kudanya itu udah salah dia masuk A2 ya. Langkah dia harus benteng ke B8, benteng B8. Hitam. Bintang harus benteng B8. Baru betul. Ke B8. Benteng B8. Naik dia ke atas. Iya betul, itu langkah betul. Iya ya. Itulah langkah apa? Cuman sayang ini gajah daripada hitam ini tidur terus ini ya.
Ya betul. Benteng, ya itu langkah yang bagus. Benteng apa? Ini posisi udah agak berimbang balik ini. Ya. Posisi udah berimbang balik ini. Sebab suatu apa nanti hitam ada langkah pembuangan pion. Hitam ya, bisa Ya, ada peluang ya. pembuangan pion. Ya, apa? G7. Apa langkah putih sekarang? Ah itu. Kalau dia putih apa sekarang? Sekarang tergantung putih lah. Apa zaman putih sekarang? Iya. Sebab Raja Putih nggak aman lagi. Langkah putih nggak aman lagi. Iya. Ini putih udah unggul nih 55%. Putih pula yang unggul. Ini salah apa kau ini? Ini yang unggul hitam ini. Apa ini? Apanya kau ini? Menang satu kuda. Apa? Raja dia terancam mati nih. Gimana? Unggul tapi raja hitam udah nggak aman lagi. Mana? Raja nggak aman ya? Iya. Berarti dia melakukan kesalahan ini. Tadi harusnya dia corong pion. Keunggulan daripada keunggulan nggak dimanfaatkan. Putih ya? Iya. Ini kembali lagi nih perwiranya. Ini dah. Bisa mati. Ini kalah apa ini nampaknya nih? Kalah putih, unggul jauh hitam. Yang paling unggul ini. Dia bisa buang benteng ini. Iya ya? Iya. Oh iya ya, bagus. Langkah yang bagus ya. Iya, itu langkah yang bagus. Tapi masih bisa juga terbantu ini. Ini raja ke D3. D3. Kalau Oh iya. D3. D3 raja masuk benteng lagi nanti. dia tidak bisa. Kalau dia ke D3 dia buang benteng itu. Iya. Iya. Skak. Ada skak. Sekak buang. Dia apa? Itulah dia buang benteng. Jangan makan, dia buang. Dibuang ke Dia empat. Buang dia empat. Oh iya. Habis itu, dia punya kuda presana raja. Di empat ada. Iya, raja dia tertekan habis. Buang ya. Iya. Dia harus buang sekarang, baru ada langkah kemenangan dia. Ada skak matnya itu. Ada juga sekak matnya. Sekak mat tidak, cuman remisnya udah jelas tangan dia. Remis jelas tangan dia, tinggal cari menang lah. Iya, tinggal cari menang. Coba dibuanglah sekarang itu. Kalau dia nggak makan, kalah ini apa? Putih. Coba dia punya benteng bisa balik ke belakang. Dia buanglah, itu langkah dia yang bagus sekarang, buang. Apa ini? Oh, misalnya bilang, mana bisa ada bentengnya situ nutup? Apanya sekarang langkahnya ini? Oh, enggak. Bisa mati tuh. Bisa nutup dia, buang benteng juga, nggak bisa mati. Apa dibuatnya? Sia-sia ya. Langkah sia-sia itu nggak bisa. Itu langkah sia-sia. Oh iya. Tapi kita tengok raja apa sekarang. Apakah dia lari rajanya? Tapi kalau itu dimakannya kok lebih unggul jauh putih. Sebab enggak ada matinya. Apabila terjadi dia skak benteng, dia bisa nutup pakai gajah, buang gajah hitam. Apa langkah dia selanjutnya sekarang? Mati. Dimakannya skak. Tutup. Dia bagaimanapun dia harus sorong pion. Sorong pion dia wajib hitam, langkah pembelanya. Tapi matinya nggak ada. Nggak ada lagi ya. Iya. Nggak ada lagi matinya.
Sorong pion dawal bentengnya sana, enggak ada matinya. Masuk lagi benteng nanti ya. Iya. Dia harus sorong pion. Tapi kita tengok dulu lah apa langkah selanjutnya dia. Apakah benteng dawal? Iya. Satu-satunya pembelaan dia harus benteng D1. Ini lebih berbahaya lagi. Gawat itu apa? Kalau dimakan pakai pion itu, misalnya terancam juga itu. Ini kalah fatal ini, kalah lagi balik. Tadi udah unggul hitam, ini dah unggul putih jauh lebih unggul. Putih unggul ya? Apa? Hitam masih pegang posisi. Masih pegang posisi. Tapi belum ada jaminan menangnya. Belum ada jaminan menangnya. Salah dia. Ini lebih unggul apa? Oh, dia salah. Saya harus sampai tadi apa langsung ke A6 tadi, dia unggul langsung menang itu apa? Ini sorong pion salah dia. Kalau misalnya ke A6 tadi dia punya raja itu habis benteng makan B2 tadi. Ini salah dia. Ini langkah Valentino ini. Kesalahan besar dia sorong pion itu, kesalahan dia fatal. Udah unggul dia balik lagi apa? Ini raja dia pun lengket. Itu dia punya gajah pre itu, buka penska itu. Dia nggak tahu. Kok dibiarkan itu open skat? Kan open skat itu. Dia punya gajah jadi pre jadinya itu, penska itu kalau dibukanya. Iya. Putih lebih unggul jauh apa? Tapi kalau dia lari benteng ya dia masih ada apa? Itu kesalahan dia. Kalau dia balik lagi, wah, dikasihnya makan sekali enggak dibaliknya. Apa ini? Udah selesai pertandingan. Enggak, masih bisa makan di benteng, cuma pakai apa di sekarang? Tapi ini langsung kalah ini. Ya, langsung kalah hitam. Iya, apa ini? Ini enggak betul ini. Tak apa-apa aja langkahnya. Larilah. Itulah dia, illegal mob. Dia suka. Di sinilah keunggulan apa Putih. Putih melangkah sekarang harus Mesa H3. Itu langsung kemenangan dia, Mesa H3. Itu pun salah. Mesa H3 langsung kan sampai di apa? Peta. Ya, ancam halapan. Jadi iya, kalau apalagi dia raja dia kemarin bisa double benteng tadi. Iya. Iya. Sekarang masih bisa. Mesa apa? Mesa benteng H1 masih bisa. Masih ada apa? Masih ada kesempatan benteng H1. Bentengnya ya? Iya, benteng. Jangan mesa, benteng yang apa? Posisi Putih udah aman ya? Iya. Udah aman ya? Aman sekali Putih. Benteng H1 langsung pegang unggul posisi apa? Putih. Coba kita tengok apa jawaban hitam sekarang. Tekanan hitam sudah habis ini. Apa jawaban Putih ini sekarang? Itu udah salah. Itu langkah patak salah.
Untuk Dia punya kesempatan. kuda. Ada peluang tadi, ini disia-siakan peluangnya. Itu skak dia, apa langkah dia lagi? Dikasihnya lagi sana makan skak itu apa? B2. Bisa jadi kalah ini. Udah fatal kali menang, bisa jadi kalah nampaknya ini. Dia melakukan pancingan. Enggak. Tunggu dulu apa langkah selanjutnya. Di sini ada langkah maju juga sini tahu. Karena putih melakukan pancingan Ya. supaya pion memakan pion. Satu-satunya langkah dia penyelamatan dulu. Benteng apa G2 itu awas. Ya, itulah langkah terbaik. Teman. Mati tadi langsung. Kalau enggak begitu. Sekak langsung dari ujung. Mati tadi. Mati. Ini salah ini benteng masyarakat kesempatan. Ini benteng harus benteng ini sekarang yang bergerak dia. Ini benteng dia apa ini? Benteng H1. Jangan di sana. Benteng H1 langkah dia satu-satunya. Ini salah pula lagi. Oh. Membuang. Benteng H1 tadi baru double dari sini. Ya. Itu langkah terbaik ya, benteng K1. Benteng H1 tadi. Cek mak dia. Kalau bergerak raja baru double mesa itu mat. Ya. Membuang langkah yang tidak arti putih ini. Tapi kalau dia mau cari apa sekarang langkah dia olehkan benteng salah juga itu. Harus mesa ke apalah? Jadi berimbang lagi ya? Ya mesa D7. Harus mesa D7 apa supaya berimbang? Mesa D7. Apa ini? Oh ini salah ini. Dia makan pakai pion. Ya, apa ini? Iya, pion makan pion. Tadi itu yang Pion paling makan benar. pion tadi yang bagus. Kalau dia itu jawabannya. Bisa masuk kita ya? Iya, pion Lang- makan iya, pion makan pion ya? Iya, pion makan pion masuk. Iya, sekalian dari sini makan sambat terbuka apa benteng hitam itu supaya Tapi ini ancam raja. pun bisa kalah apa ini putih, kalah jam. Ini enggak ada jaminan. Habis semua. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan Jam tinggal 4 maksudku. menit lagi. Putih. Enggak ada jaminan itu. Ada tentunya itu bilang enggak ada jaminan. Tapi kita tengok dulu lah apa jawaban hitam ini. Enggak orang aja. Enggak ganti lagi. Jadi unggul hitam. Ini keunggulan kembali ke hitam. Keunggulannya 2. Waktu juga unggul. Oh, udah hitam jadi pegang apa lagi? Pegang peranan unggul posisi. Gara-gara putih melakukan kesalahan Ya. fatal tadi itu. Ada pembuangan dia nanti apa benteng? Ada peluang buang benteng. Nengok langkah apalah. Sekarang apa jawaban putih? Inilah dia. Ini yang apa? Fatal itu dia salah. Inilah fatal. Hitam makan kuda. Itulah dia. Kita makan kuda. Dapat punya benteng dia. Iya. Kalau saya perhatikan nih hitam nih, Harus sekali sekarang. Makan pion, apa boleh buat lah sebab di sana belum ada matinya. Dia putih harus skala. Bah, salah lagi dia. ini langkah terbaik seorang pion ini. Selesailah pertandingan. Ini udah selesai pertandingan, seorang pion dia langsung selesai itu. Udah menyerah dia. Selesai Pak. C. Seorang pion C. itulah Itu terbaik. langkah yang itu langkah terbaik ya. Putih betul. menyerah. Itu Pertandingan selesai. putih menyerah lah udah menang Langsung. apa? Langsung menyerah. Nggak ada obat. Habis.
itu langkah yang terbagus, begitu banyak disia-siakan tadi sama Putih. Ini Putih Melakukan kesalahan fatal satu kuda ini telepon. ini udah 100% lah, udah bisa tanda tangani, udah nggak bisa lagi apa ini. Iya, bagaimana kita lihat kedudukan hitam sekarang di atas angin. Udah nggak bisa lagi. Ya, tadi dari keunggulan satu perwira tadi Pak Siahan ya, Iya, Putih unggul tadi satu perwira, iya. tidak bisa dimanfaatkan ya. Iya, dengan posisi begitu banyak menang apa tadi menang dia dengan nggak bisa dimanfaatkan, terakhir terjadi ini serangan balik dari hitam. Ini nggak ada lagi jawaban, udah menyerah ini. Ya. Menyerah, Ya. mat, habis sudah. Kedua pemain banyak kelemahan ini nampaknya ya. Bagaimana komentarnya Ibrahim? Kalau begini tinggal laga Mesa aja, maka pertandingan udah selesai nih. Laga Mesa sudah selesai. Unggul 2 pion ya. Iya. Unggul 2 pion, promosi bebas pion. Itu langkah terbaik. Iya. 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 Ini enggak santai nih permainan Iya. si kawan ini. Iya. Apalagi udah selesai lah. Udah selesai ini ya. Udah tanda tangan. Iya, pertandingan dimenangkan oleh hitam. Ya, itu Ya, kita saksikan. hitam Ya. luar biasa. Ini langkah-langkah varian Oke, dari pertandingan pertama telah selesai. Kita istirahat dulu sebentar, 2 menit. Boleh? Biar tidak tegang. Ya, ke toilet dulu. Oke, para pemirsa, itu tadi pertandingan pertama. Masih akan lanjut kita, tapi akan memberikan kesempatan istirahat buat adik-adik kita, Valentino dan Fahri. Saya akan mungkin mau ke toilet. Yang dimenangkan pertama itu oleh Valentino dengan skor sekarang 1-0. Kita boleh istirahat sebentar, Valentino. Pemirsa, kami akan memberitahukan pada saat ini, hari ini, kita mengundang juga juara umum Catur Cup YNPS yang keempat, di mana pada bulan Maret kemarin dia berhasil memenangkan juara umum. Dia Frans Sitompul, asal dari Adian Koting. Selamat datang Frans. Apa kabar? Sehat, Pak. Kuat. Sehat. Semangat. Sehat. Bagaimana perasaanmu waktu juara umum itu? Setelah kau pulang ke sekolah, ke rumah di Adian Koting, apa tanggapan kepala sekolah, guru dan teman-teman yang lain? Senang, Pak. Hah? Senang. Senang. Oh gitu. Ya baik pemirsa, dimanapun berada, dialah Frans Sitompul, juara umum tingkat SD. Tingkat SD ini nilainya itu lebih tinggi dari semua, dari SMP dan SMA. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bisa juara umum lagi ya Frans ya. Nah di sini pemirsa kita akan memberikan suatu kenang-kenangan dari Bapak Nelson Sitompul kepada Frans Sitompul yang akan menerima kenang-kenangan dari Bapak Nelson Sitompul. Ya, aduh. Sekalian ada dari Bapak Bupati, Bapak JTP Huta Barat akan memberikan sertifikat kepada para pemenang-pemenang juara YNPS Cup 4 kemarin. Itu akan diserahkan oleh Bapak Marco. Yuk. Kasih unjuk dulu, kasih unjuk ke kamera. Dan di sini juga dari Bapak Bupati JTP akan memberikan sertifikat yang diserahkan oleh Pak Marco, Kadispora Tapanuli Utara. Senyum Frans. Nah, salam. Oke, terima kasih buat Bapak Marco dan Bapak Nelson Sitompul. Terima kasih juga kepada adik kami Frans Sitompul yang sudah menerima kenang-kenangan dan sertifikat juara umum. Dan ini ditandatangani oleh Bapak Bupati.
Junius TP Huta Barat. Ya. Jadi disimpan di bingkai juga. Oke? Siap? Ya oke. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Frans? Enggak, Pak. Enggak ada. Oke, pemirsa, kita akan sejenak iklan bumper antara Valentino dan Fahri. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu. Oke, pemirsa dimanapun berada di channel Nelson P. Sitompul. Kita langsung dari Lumban Silintong akan menyaksikan babak kedua antara Faril dan Valentino. Para pemirsa dimanapun berada, selamat menikmati, selamat bertanding buat Faril dan Valentino. Silakan.
Ya, babak kedua sudah dimulai. Kedudukan 1-0 untuk Palentino. Ini dimulai dari putih Palentino 4 ya. Pembukaan klasik ini ya. Dijawab ini C5 ya. Ya. Sicilia. Ini Sicilianya bukan naga ini, saya perhatikan. Sicilia Parian ya. Ini alam semua ya, alam. Ini permainan Palentino bagaimana ini Pak Ibrahim ini? Coba dikaji dulu Palentino. Ini Valentino tidak melayani Sicilia ini. Oh iya. Ya, dia tidak melayani. Dia nggak nerima. Oh Palentino, sekarang Palentino putih, Palentino putih. Oh pertahanan Sicilia tadi dari Fadil ya? Sicilia dibalas oleh C5 tadi ya? Ya, 4 dibalas C5. Harusnya masuk ke varian Sicilia ya, pertahanan Sicilia. Tidak diterima oleh Palentino. Ini buka teori baru ini Palentino ini ya. Mainnya pun main cepat ini, kita lihat ini. Ini terjadi oposisi. Biasanya kalau kayak gini permainan itu remis. Remis ya? Ya, remis. Oh. Ya kalau level kita memang bisa menuju remis ini ya Pak Ibrahim ya. Tapi kadang langkah-langkah daripada pemain-pemain muda seperti ini banyak kejutan ini. Karena saya perhatikan Valentino ini permainannya terlalu brutal. Betul ya. Ya, Catur apa ini ya istilahnya ini? Catur alam. frontal ya, frontal, alam. Frontal. Ya frontal terus ya. Artinya sporadis ya. Modelnya sporadis ya. Iya, dia nggak lama, tunggu lama-lama. Ada kesempatan masuk terus. Iya. Tidak ngasih kesempatan. Cuman Pak Haril tidak mengambil keuntungan daripada permainan Palentino ini ya. Padahal tadi sejak awal Palentino sudah unggul ya. Ya Pak Binsar. Ya sampai saat ini masih berimbang kita lihat antara Palentino dan Pak Haril. Ya. Ya, untuk langkah-langkah pembukaan bagaimana kita lihat Pak Binsar? Ya, dia punya langkah ini hitam jawaban dia ini harus H6, tapi dia nggak mau buatnya. Iya. Dia pun rocker itu. Saya perhatikan. Karena nggak ada lagi langkah. Dia putih harus rocker ini. Kalau nggak rocker dia. Ini menurut Ibrahim ini panjang atau pendek ini rokade putih ini? Pendek. Nampaknya kedua pemain bermain aman ini ya. Ya. Dia langkah dia pas, dia harus H6 dulu. Ada baru masuk gajah. Dia betul, itu langkah yang bagus. Ini apa siap-siap menyerang ini? Iya. Hitam menyerang. Tapi lebih baik putih nih, kalau saya perhatikan. Iya. Iya. Karena dia punya gajah 2 tuh kesayap raja. Sementara hitam kesayap raja cuma 1. Gajah hitam itu. Sasarannya. Iya, 2 gajah kesayap raja. Iya, Valentino tajam. Sebentar lagi mulai lainnya. Sekarang dia harus kuda yang 4
Salah dia makan. Terlalu cepat dia makan. Wah, ini udah melakukan kesalahan lagi dia nih. Kalau saya perhatikan. Ngapain korban dengan satu pion? Bukan kor, maksudnya itu bukan kor apa? Salah patah itu. Kan unggul itu dimakan, ya itulah keunggulan apa hitam sekarang. Salam putih. Ini sebenarnya ini udah posisi hitam yang unggul ini agak apa ini? Agak bagus jauh ini. Keunggulan ini. Salah lagi patah. Naik Wah. kudanya. Habis lah. Terancam di sana pion. Masuk lagi seorang pion. Menyerah ini. Seorang pion. Habis. Unggul kualitas. Habis lah. Benteng, ya betul. Kita betul apa benteng. Nampaknya posisi yang lebih unggul posisi. Untuk sementara hitam lebih unggul dibandingkan putih nih. Saya perhatikan. Tinggal menunggu waktu aja putih. Ya, hitam di atas angin. Sementara kuda hitam itu tak bisa diusir lagi. Itu sekarang harus langkah yang bagus masuk pion. Iya betul. Itu betul. Promosi ya? Itu harus betul. Makan pakai kuda habis. Aduh, itu pun salah lagi. Seharusnya makan pakai kuda dia habis benteng semua. Habis. Unggul satu kuda. Bisa unggul satu benteng. Iya, memang tak ada langkah lain lagi, memang harus itu. Ini yang bagus benteng naik ya. Betul. Buka ska langsung. Ya betul. Habis. Pak, ini sudah matang betul ya? Iya, menyerah nampaknya nih. Udah pertama tadi nggak muncul lagi ya? Ini permainan sudah selesai. Sudah nggak ada lagi komplikasi. Salah. Ska. Ya betul. Ini unggul. Hitam betul ya? Ya. Habis. Ska laga Satu perwira ya? Satu perwira habis. Itu pun langkah yang bagus walaupun agak salah apa sih, itu pun langkah yang bagus juga. Sama. Ini cepat-cepat kali main ini ya. Padahal waktu masih banyak ya. Main buru-buru nih kedua pemain ini. Unggul hitam. 80% unggul hitam. Hanya tinggal nunggu waktu aja nih. Ya, kita perhatikan kalau tidak ada kesalahan lagi, ini hitam di atas angin ya. Ini salah lima kali langkah pun tak ada lagi apa kemenangan putih ini. Udah jauh kali apanya. Kekalahan apa dia. Ini seringkali pemain-pemain muda seperti ini ya. Gak dijaga. Iya, besar sorong aja.
barangnya, salah sorong aja. Ini apa lagi langkahnya ini? Jadi dapat itu. Tuh korban. Tapi enggak ada lagi halaman apa? Iya ya. Putih. Banyak kali kada barang, banyak kada barang. Lawyer dia sebelum apa. Ya apapun yang dibuatnya memang Udah unggul ya, udah unggul ya. Udah unggul. Apapun dibuat menang. Apa salah langkah pun dia berapa kali Udah menang ini ya. menang. Tinggal sorong pion aja udah. Udah Apalagi diserang selesai ya. sorong pion aja. Artinya apapun langkah Apapun langkah menang. menang ya. Betul betul. Iya, tidak dimanfaatkan ya. Iya. Sama saja. Terlalu cepat-cepat mainnya ini ya. Padahal waktu masih banyak kan? Ih. Udah unggul jauh ya. Udah unggul jauh. Kalau nggak hati-hati bisa paham nggak Fahril ini ya? Ini kalau nggak hati-hati bisa remis ini ya? Oke, pemirsa dimanapun berada, ini skor sekarang 1-1. Cukup seru ya, Bapak Dewan Juri semua, cukup seru sekali. Jadi artinya ini berimbang. Berimbang ya, imbang. Kalau dari lihat apa barang, belum bisa kita prediksi. Belum prediksi. Nampaknya kesalahan yang agak substansional ini Iya. kedua pemain ini. baik Kurang para hati-hati. pemirsa, sebelum masuk kita ke babak ketiga, ini bukan babak penentuan ya? Belum ya, masih skor 1-1. Masih skor 1-1. Iya. Jadi tanggapan dari Dewan Juri gimana? Atas kedua atlet kita ini. Ya, sebenarnya kedua pemain itu punya dasar yang bagus dari alam ya. Cuman kekurang hati-hatian. Tidak memanfaatkan waktu. Begitu Pak Ibrahim ya. Silakan Pak Ibrahim. Mereka ini terlalu muda dan jarang bertanding. Jadi waktu pikir yang dikasih wasit tidak digunakan dengan benar. Ini salah satu kesalahan mereka. Ya, jadi untuk tingkat nasional nanti kok nggak digunakan tuh ya sangat rugi kita. Baik. Mungkin dari Bapak, tanggapan dari Bapak, Pak Binsar, tanggapan kepada kedua atlet kita ini. Kira-kira gimana tanggapan Bapak Binsar? Orang ini tinggal dua-dua memang bagus, cuma tergantung kesabaran lah. Enggak ada kesabaran, makanya itu enggak ada kesabaran. Makanya waktu itu enggak dimanfaatkan. Enggak ada dimanfaatkan waktu. Hilang saja itu udah terjadi langkah yang blunder tadi bisa terjadi. Tetapi dalam pertandingan yang kedua ini lebih cepat ya daripada dari pertandingan pertama. Nampaknya yang kedua ini udah agak cepat dia. Mungkin gak kedua dari atlet kita ini sudah mengerti cara mainnya si A dan si B, sudah saling mengerti mereka cara permainannya. Makanya kalau tadi kita ngelihat dari pertandingan pertama kan agak lama, yang kedua ini cepat. Ya kita tengok kalau dua belah pihak, memang dua-dua nggak bagus udah mainnya, cuman cara kesabaran kurang itunya. Coba mungkin sama Bapak Ambarita. Iya, jadi kalau kita lihat tadi, kalau dari segi bakat alam, ini kedua pemain potensial ini, terutama Valentino. Ya, cuman dari segi pengalaman, mungkin jam terbang. Fahril unggul jam ya. terbang. Jam Jadi terbang. lebih kokoh catur daripada Fahril. Ketika dia memegang buah putih atau buah hitam, kokoh dia. Tidak terlalu terburu-buru,
Kalau tadi babak pertama sebenarnya Fahril unggul. Iya. Cuman dia terlalu terburu-buru, waktunya sudah sedikit sehingga dia tidak berpikir tidak matang. Siap, terima ada belum kasih dari Pak tadi. Dewan Juri. Begitu. Pemirsa dimanapun berada, saya akan ke ruangan pertandingan sebentar untuk mewawancarai orang tua daripada Fahri dan Valentino. Ikutin saya ke belakang. Baik, pemirsa dimanapun berada, tadi sudah menyaksikan babak kedua yang dimenangkan oleh Fahril dan skor sekarang 1-1. Sebelum kita bertanding babak ketiga, kita akan mewawancarai sedikit dari Ibu. Boleh sedikit ke sini, Bu? Enggak apa-apa, Bu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan sedikit aja. Pemirsa dimanapun berada, Ibu ini ibu dari Fahril, di mana tinggalnya di Siborong-Borong ya, Bu. Nah, Ibu begini, Bu. Ini kan pertandingan eksebisi sih sebenarnya, Bu, antara pemenang. Bagaimana menurut Ibu sebelum kita ekspedisi ini Fahril itu latihan sama siapa aja, Bu? Terima kasih waktu yang diberikan. Sebenarnya Fahril itu belajar sendiri sih, Pak. Iya, iya. Kami orang tua loyalitas terhadap anak-anak, ibaratnya mereka kalau main game silahkan, main bola silahkan, belajar silahkan, mencatur silahkan. Itu Bu, yang gitu Pak. Yang penting kami mendukung semua aktivitasnya karena mereka memang enggak manusia luar. Jadi sibuk di rumah aja. Kami pun orang tua yang mendukung semua kegiatan mereka. Dan kami juga apalagi ini catur memang porsir ya, porsir betul-betul. Kami juga kami kasih dukungan, kasih puding, iya betul kasih puding Pak. Terima kasih buat Pak Nelson Sitompul yang memberikan waktu berkesempatan buat anak-anak untuk meluangkan caturnya biar karena hobi. Abang juga kemarin juara 4 tingkat SMA juga Pak. Tapi sekarang dia udah kuliah. Itu adiknya juara 5 tingkat SMP. Iya. Iya Pak. Iya. Kalau bapaknya kebetulan main catur Pak, jadi kemungkinan ada keturunan ya. Itu bapaknya. Itu adiknya. Itu bapak. Bapak juga hobi catur, cuman bapaknya memang enggak bertanding di rumah. Ya, selamat sore Pak. Bapak main catur juga Pak ya? Udah ya? Tapi mungkin dulu sama sekarang lebih tinggian Fahril apa Bapak? Oh, lebih tinggian Fahril berarti. Oh, berarti benar ini. Harus anak lebih tinggi dari kita. Nah, menurut Bapak nih, Fahril ini selain main catur pintar, apakah di sekolah juga pintar? Ya, di sekolah juga bisa diikuti pintar dia di sekolah. Bapak permainan si Fahril ini mengikuti Bapak apa mungkin dari belajar dari komputer ataupun dengan online gitu? Ya, menurut saya Pak, dia belajar dari komputer. Dia sering main ke HP, di HP iya. Terima kasih atas keterangan dari Bapak Ibu dari Fahril. Kita akan mulai pertandingan ini untuk babak ketiga. Jadi Fahril sama Valentino siap-siap, akan dihitung oleh Bapak dari Fahril. Hitungan 3, 1, mulai Pak ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selamat bertanding. Tepuk tangan buat atlet kita yang Fahril dan Valentino. Ini udah dimulai lagi partai yang tadi ya, hampir sama saya lihat ini. Udah F3. Iya, kita saksikan langkah pertama tadi Fahril ya, buah putih ya. Fahril buah putih dimulai dari D4 ya. Kuda D3 juga. Oh iya.
kembali ke varian pembukaan Gajah Piasenso ini. Ya. Oh tadi. Dua kuda ya. Dua kuda siap-siap ya. Dibalas oleh Valentino dengan pertahanan dua kuda. Ini kalau kita perhatikan langkah dasar daripada Valentino masih belum matang ini Pak Ibrahim ya. Ya. Itu kita lihat pembukaan jalan daripada perwiranya agak lambat ya. Ya. Dia sudah menyerang, perwira belum siap semua. Ya kan Pak Ibrahim kan? Nah ini. Jadi ya, kita lihat. Dia sudah langsung siap-siap menyerang, walaupun posisi perwiranya belum kokoh untuk memperkuat penyerangan. Bagaimana Pak Ibrahim? Ini sebenarnya saya perhatikan kedua pemain ini tidak menggunakan waktu pikir yang baik. Ini sebenarnya. Padahal waktunya Ya, agak panjang itu ya, panjang kan? sekali ini. Ada 30 menit masing-masing. Atau karena belum terbiasa mungkin ya, pakai waktu ya. Saya rasa, Sehingga waktu itu menjadi momok yang agak harus dijaga begitu. tapi kok tadi main 3 menit tambah 2, beda. Ini udah standar Oh. cepat. Iya. Ini udah cepat memang. Cuma udah standar lah dia. Ya, ini pertukaran perwira nampaknya ini ya. Iya. Benteng. Ini Pak Haril, Buah Putih mendapatkan benteng. Tapi masih ada kesempatan hitam ini. Kuda ke B4. Ah, dia Oh. B4 ya. Mengancam pion E3. Iya. Ada peluang ya. Bagaimana Mak, jawaban terbaiknya nih Ibrahim? Binsar. Dia harus kuda F1. Iya, kuda F1. Untuk menjaga, iya, jaga bidak. Sebab kalau dia raja F2 menjaganya itu udah nggak bisa lagi, nggak bisa. Dia harus kuda F1. Berarti untuk Rokade masih Wah. Inilah. kasihkan komentar dulu. Ini. Tapi kita tengok dulu ya. Itu wajib dimakan tuh. Iya. Iya. Itu aku bilang tadi dia melakukan kesalahan fatal itu. Nah, ini langkah terbaik ini adalah Gajah H6, jaga kuda. Jadi Raja Putih nggak bisa roker. Mana gajah H6? Mana bisa gajah kayak H6? H6, Gajah H6. Gajah hitam menjaga kuda. Wah. Orang kuda aja terancam, mana bisa gajah kayak H6? Hah? Gajah kayak H6. Gajah hitam H6 tadi baru. Jadi raja nggak bisa roker. Iya. Sekalian membuka Rokade ya. Membuka Rokade yang hitam. Itu yang paling bagus kali. Itu dia dari F8 menyerang sambil membuka Rokade. Kalau dia gajah kayak A6, dia gajah atrek gajah C6. Nggak bisa gajah kayak A6 itu tadi. Itu gajahnya itu gajah putih yang sana itu, yang di A8 itu kan bisa tarik sekat dia. Lari rajanya. Kalau bisa lari, wajib nutup balik lagi dia. Itu pas dalam tadi. Ini gajah Iya, kayak A6 nggak ada, dia sekat balik lagi dia. Balik lagi
menjaga gajahnya. Gajah itu tadi yang bagus, jaga kuda. Iya. Oh itu maksudnya tadi. Iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Itu yang paling bagus tadi. Iya. Tapi sekarang langkah dia harus gajah dia apa? Harus keciaran dia sekarang langkah dia apa? Putih melangkah. Harus itu pun enggak dibuatnya. Kenapa dikasih Itu rocker? untuk apa jadi rokade sini? Itu enggak perlu sebetulnya itu dibuat. Jaga pion itu salah dong. Pas. Iya hitam sekarang harus rokade satu-satunya jalan. Memang enggak ada jalan lain lagi. Dia suka itu sekarang apa? Gajahnya, gajahnya itu harus. Iya, gajahnya itu harus suka sekarang itu. Ini Valentino ini kenapa dia nggak mau rocker? Memperbaiki Dia harus rocker. posisi. Iya. Dia nggak mau seka. Sama ini. Langkah yang salah juga ini. Yang satu tidak mau rocker, yang satu tidak mau seka. Iya, rocker yang paling bagus lagi. Jadi bentengnya bisa bekerja. Dia harus suka sekarang gajah. Suka gajah. Tutup. Ini kuda hitam pun jelek di situ. Iya, dia harus itu langkah dia. Makan baru apa dia rocker. Oh itu maksudnya. Itu maksudnya. Itulah dapat satu kuda. Masih bisa ngancam dia, belum pasti. Iyalah, itulah angka dia pas. Nah, ini langkah terbaik adalah rocker nih. Putih. Selesailah tandingan. Masih belum bisa, enggak ada jaminannya itu apa dia selesai. Dia punya kuda itu bisa Tutup ya. masuk ke apa itu Selesai. F6. Iya. Iya apa ini? Kenapa nggak rocker dia? Enggak betul. Rocker tuh kuda naik kan udah selesai. Kalau rocker lagi. Iya. Maksudnya rocker tadi? Rocker udah selesai. Rocker bentar, apa saya ada bantuan memang. Udah belum. Ini bukan jamin. Cuman ini apa sekarang langkah apa ini sekarang? Tapi saya perhatikan ini putih udah unggul nih kualitas. Kualitas ya? Kualitas. Nampaknya unggul sedikit putih. Dia unggul kualitas. Iya. Iya, apalagi sudah rocker dia. Nah ini dia rocker nggak bisa karena masuk bentengnya. Iya. Dikasih kesempatan. Selesailah. Maksudnya nggak usah rocker lagi ya? Iya. Lagi sama. Iyalah, betul itu. Memang harus itu langkahnya. Ambil juga sana, satu, iya betul. Memang nampaknya Kualitas. putih unggul ini. Oh, ada lagi kehidupan apa ini? Hitam. Hitam. Iya.
Ini Ya. Hitam harus benteng C 8, benteng C 8, benteng C 8. inilah kesempatan. Benteng C 8 lah dia baru ada apa? Ada posisi. Aduh, udah salah. Untuk apa dimakan itu? Benteng C 8 lagi balik. Kalau udah B8 tadi udah kokoh ya? Iya. Iya, Bisa unggul satu kuda. Inilah langkah nggak ada arti. Ini. Iya. Iya, Iya. itu wajib makan. Harus kuda berangkat. Kuda. Tetap kalah deh. Cuma satu jalannya, kuda D3 apa? Kuda D3. Iya. Harus kuda D3. Harus itu langkah hitam, enggak ada lain lagi. Kalau bisa menyelamatkan, kuda D3 lah. Cuma itu yang paling baik. Itu langkah terbaik. Mengantisipasi ya. Iya. Iya, kuda D3 lah. Iya betul. Itu satu-satunya. Itu nggak jadi masalah. Ini agak rumit memang ini. Dia tinggal Itu yang menjaga. kubilang, itulah yang bilang tadi, dia seharusnya langkah benteng. Tadi itu seharusnya dia benteng. salah langkah. Iya. Dia makan pion, kesalahan fatal. Kalau itu tuh dibuatnya tadi, itu baru bisa betul. Dapat benteng itu tadi. Jadi kita membuang kesempatan emas. Iya. Dia makan pion seharusnya bukan itu langkahnya, langkah yang salah itu. Dia terkunci. Tinggal ngambil apanya aja, waktunya juga ini nampaknya. Bijak sama-sama 4 ini bijak ini. Iya. Iya. Tapi kualitas ya. Itu yang berat rendah kualitas. Putih menang pion 1 kualitas pula lagi. Menang kualitas, menang pion 1. Nampaknya sama, tapi nampaknya putih di atas angin ini. Ya, Di atas angin ini. ada pion bebas juga. Itu yang buat hitam sulit. Ada pion bebasnya juga. Iya. Tinggal nunggu waktu aja nampaknya ini. Bukan, dia harus lari. Iya, jangan ke situ, ke sana tadi. Ke sana biar bisa datang apa itu. Iya. Iya. Dapatlah pionnya. D1. Kalau D1 masih ada harapan tadi. Jaga pion dia tadi. Aduh, udah kagak jadi. Iya, jangan. Putih. Putih udah apa? Nampaknya udah di atas angin, menang ini putih. Unggul satu pion, unggul kualitas. Jauh kali. Udah jauh kali apa putih unggulnya. Putih hanya melakukan makan pion aja sekarang itu udah unggul jauh dia. Coba langkah hitam enggak ada langkah untuk Membunuh. Membunuh raja jauh kali enggak ada. Dari presentasi saya lihat hitam ini. Skala, iya betul. Wah, waktu masih banyak. 3 menit aja mereka main. Jadi sebenarnya waktu pikir tuh nggak digunakan. Sekali lagi. Betul. Iya. Ini nampaknya putih pun tadi bersalah terus. Seharusnya benteng
E2 makan apa tadi pion itu dibikinnya benteng C2. Seharusnya, iya. Seharusnya benteng B3 itu tadi makan. Benteng B3. Tapi dia melakukan kesalahan, dia makan benteng dari dua. Tapi yang jelas kedua pemain ini tidak menggunakan waktu pikir yang baik, itulah sebenarnya. Inilah nanti perlu kita kasih tahu sama mereka supaya mereka gunakannya. Iya. Ini nampaknya seru ini. Wajib sekak kuda, iya. Ini nampaknya seru ini. Masih ya. Ini tadi karena kesalahan mengambil bidaknya tadi ya, Iya. Apanya langkahnya pun salah terus yang hitam ini. Dia seharusnya raja turun selangkah. Raja turun selangkah, bukan ini benteng pula lagi dia. Iya, salah. Kudanya itu dia nggak ada penjaga kuda. Benteng itu penjaga kuda itu. Aduh, ini harus balik lagi. Benteng E2 balik ke tempat tadi biar bisa selamat dia. Kudanya itu terancam ini sekarang. Harus benteng balik lagi sebelum putih melangkah. Iya. Aduh, kudanya pun udah salah itu. Ngapain lah itu udah salah patah itu jauh. Semakin diancam itu benteng makin maju dia. Ada peluang. Komplikasi dari hitam sudah semakin sedikit nih, semakin terkunci buahnya. Aduh. Wajib jadi itu langkahnya jadinya, jadi terancam, jadi kudanya yang terancam. Itu kan salah, seharusnya putih itu ngancam kuda. Selesai kan ya. Mengasih peluang lagi ke hitam. Ayo udah selesai pertandingan. Nampaknya hitam salah terus langkahnya itu. Ini kuda hitam ini sekarang gak ada berfungsi. Ya udah bang, nanti diambil bang. Iya, nggak menggunakan waktu, jadi tidak melangkah dengan baik berarti ya. Iya, putih dan gol betul. Tinggal sekak di atas itu, sekak double 2 tinggal seorang pion mati itu, menyerah. 3 langkah menyerahnya itu. Sebab di sini nggak ada langkah membunuh. Ini 3 langkah menyerah nih. Sekak double itu, tinggal seorang pion langsung menyerah itu. Jadi kalau kita lihat memang 3 langkah menyerahnya itu, ya 1. Iya. Double, jangan seorang pion dulu. Itu langsung menyerah. Bisa itu double ya. Sebab langkah membunuh itu enggak ada. Hanya untuk menakut-nakuti, enggak ada apa-apa. Itu udah salah. Untuk apa lah diancam itu? Harusnya double, masuk lagi pion ini ya, bidak yang di depan tadi ya. Itu langsung checkmate. Tak bisa dibantu lagi. Ini perlambat tempo nih. Bolak-balik seperti itu. Harus seperti inilah. Ya. Bukan selesai. Dia cek dulu sekarang, tapi cuma kalau langkah juga dia harus cek raja makan kuda. Cuma itu langkah dia. Cek raja. Iya. Cuma sama saja. Pion A3 itu tak terjaga nanti pakai kuda. Iya, dari tadi udah nggak terjaga itu. Cuman Fahrilnya buang-buang tempo ini. Iya. Iya betul ya, cek ya. Iya. Iya. Kalau itu balik lagi. Memang itu langkahnya.
Tapi kan bisa tadi ancam benteng tadi. Kalau kayak gini masih lama ini. Iya, dia kan kalau sorong pion sana udah selesai. Sorong pion itu. Itu raja sih harus tadi apa dia. Ini nggak terkejar pakai raja lagi. Tinggal sorong aja itu, udah selesai. Ya, udah. Sorong pion. Nah, sorong pion aja tadi selesai. Sorong pion tadi udah unggul terus ya. Iya. Jadi main lucu-lucuan ini. Nah kan. Ya cari safety nih Pak. Cari safety dia. Betul-betul cari safety. Aman lah, aman. Supaya jangan ada lagi manuver. Iya, jangan ada manuver ya. Ya. Bagus Jadi juga. permainan klasik ini, Faril ini. Iya, bagus juga. Kalau yang tajam Valentino. Cuman belum kuat kuda-kuda, sudah maju. Oh. Nah ini kan Valentino terus ini, dobrak ini. Peluang sekecil apapun, nah, mainkan. Sekecil apapun peluang. Iya. Ini bakat alam ini Valentino ini. Baru dapat ya. Harus cek dia benteng selesai lah. Oh itu dulu. Jadi lama ini ya permainan ini ya. Ya, seharusnya benteng ini. Dari tadi cek. Iya. Wah. Seharusnya Cek dulu. benteng E2 tadi Seka, bukan Iya, benteng iya. ini. Harus benteng C2 tadi. Benteng B2 cek. Baru Ya selesai. sudah. Buang-buang tempo ini ya. Iya, tapi ini pun memang udah di atas kertas dia juga. Aturan cepat jadi lama. Sekarang udah dapat kudanya itu keren. Ah, itu pun salah. Seharusnya dia tadi siap. Udah dari tadi unggul ya. Ini jadi seperti ini lama dia. Hitam tunggal nunggu keajaiban aja lah, memang catur udah jauh kali kalah, salah langkah dia, kalah langkah. Valentino masih banyak waktu ya. Sekarang yang bagus dia hanya langkah benteng. Laga benteng ya, udah. Udah laga ini ya. itu udah selesai, habis. Udah. Udah habis lah, udah. Inilah langkah terbaik ya. Itu langkah terbaik. Iya. Betul-betul aman lah ini ya, aman ya. Iya, tinggal cek langsung raja, langsung di pen lagi, buang. Ya, itu langkah terbaik. Balik lagi ya, ya. Iya. Iya. Baik pemirsa, ya, kedudukan sekarang Fahril 2-1, mencari 3, santai. Mungkin saya panggil sebentar Dewan Juri kita dari Sumatera Utara memberikan sekali lagi, mungkin pemirsa, sekali lagi sebentar Pak, untuk memberikan komentar mengenai atlet kita yang kedua ini. Santai-santai sebentar ya. Tanggapan Bapak mengenai atlet kita ini dari pertandingan pertama, kedua, dan ketiga tadi. Jadi gini ya, tes. Saya perhatikan dua pemain ini nggak menggunakan waktu pikir yang baik. Jadi kok di sini mungkin mungkin nanti kok skala nasional atau internasional kita udah nggak ada apa-apa lagi kok kayak gini.
Kenapa? Waktu kita masih banyak sekali tadi saya perhatikan. Jadi kayak mana kita membuat permainan ini jadi yang terbaik lah, kalau bisa. Jangan. Mereka tidak mempergunakan waktu dengan Ya baik. terlalu ya nggak berpikir. Iya. Iya. Jadi untuk yang akan datang nih gunakanlah waktu terbaik. Jadi permainan itu pun akan dapat yang cantik lah. Saya perhatikan, saya rasa itu aja Pak. Baik Bang. Mungkin menurut Abang dari kedua atlet kita ini, Wah, kedepannya nanti gimana nih Bang? saya bangga sama ini. Siapa namanya? Valentino ya. Ini terlalu frontal. Dia ini nggak ada teori nih Pak. Kalau tengok. Nah dia asal jumpa libas tuh. Kalau si Farel dia, kalau saya perhatikan, walaupun saya nggak lihat permainan dia itu, dia ada dia lihat engine apa, sering lah main di handphone. Kok ini sama sekali polos. Tinggal biasa teori aja jadi nih Pak. Iya ya. Ya itulah. Baik. Jadi pesan-pesan untuk mereka lah, Pak. Untuk kedepannya mereka harus Ya jadi kok sekarang ini kita yang namanya Sumatera Utara nih Pak sangat ketinggalan dengan teori. Kok sama Jakarta saya perhatikan masih anak SD, wow udah luar biasa. Udah gini-gini aja dia mainnya. Ternyata langkahnya itu benar semua. Memang betul-betul mereka punya kemauan dan hobi itu disalurkan. Kalau kita ini belum, saya rasa. Jadi itu aja lah nanti kok untuk yang akan datang kok memang mau disalurkan, sering-seringlah ikut bertanding. Sesuai kata Pak Tompul tadi ya, kalau ada petunjuk nanti saya kabari Pak. Ya. baik. Terima kasih Pak atas saran dan perhatiannya kepada atlet kita. Oke para pemirsa, tidak lama-lama lagi kita akan mulai babak berikutnya. Selamat bertanding Farel and Valentino. Ya ini pertandingan keempat antara Farel sama Valentino. Babak keempat setan 2-1. Wah ini terjadi Sisilia. Ini Valentino mengutamakan serangan daripada pertahanan. Iya. Valentino buah putih ya. Ya, mati. Skamat. Ya, tajam betul ini ya. Di mana tadi salahnya nih? Kuda E2. Iya. Wah, Di mana tadi salahnya? inilah yang saya katakan terlalu cepat mereka itu Berpikir ya. tidak menggunakan waktu pikir sehingga terjadi langkah-langkah yang cepat. Jebakan ya, ada Ya, jebakan. Ini ya. bukan jebakan Pak, ini tidak menggunakan waktu. Iya, jadi terjebak ya. Melakukan Terjebak ya? kesalahan fatal yang nggak bisa lagi Menangkis ya. ditangkis. Betul-betul langkah-langkah ajaib dari Valentino ya. Iya. Iya. Ah, Ya, kedudukan 2-2 berarti ada pertandingan ketiga. Karena tadi the best of 5. Ya, ini penentu. Penentu masuk babak kelima. Ya, the best of 5. Itu tadi kesepakatannya. Siapa yang menang 3 kali, itulah pemenangnya. Kami serahkan kepada. Oke, terima kasih Pak Dewan Juri. Para pemirsa dimanapun berada, inilah skor sekarang 2-2. Dan pertandingan yang
terakhir ini pertandingan yang menentukan ya. penentu siapa pemenangnya. Kalau dari pertandingan pertama, kedua, dan ini yang tercepat ya Pak ya. Ini Betul, yang tercepat. Mudah-mudahan di pertandingan ini nanti cepat, biar kita juga selesai. Tapi pemirsa dimanapun berada, kita rehat sejenak dulu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terima kasih para pemirsa, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Terima kasih kehadirannya. Tetap fokus kita ke setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Oke, selamat sore
para pemirsa dimanapun berada, itulah tadi pertandingan skor 2-2. Dan saat ini pertandingan terakhir, sebelum kita bertanding, dari pihak Dewan Juri Bapak Ambarita akan memberikan keterangan sedikit buat atlet kita dan para pemirsa di rumah. Iya, terima kasih. Selamat ya, Valentino dan Fahril. Tadi the best of 5. Siapa duluan 3, dialah pemenangnya. Sampai saat ini kedudukan sama kuat 2-2. Ya, tadi kita sudah sepakat apabila kedudukan 2-2, maka babak kelima dilanjutkan dengan catur cepat 15 menit. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ambarita. Baik para pemirsa, tidak lama-lama lagi kita akan memulai pertandingan ini. Valentino, semangat. Fahril, semangat. Oke, kita masih ingat yel-yelnya kan? Oke, saya udah bilang ya. NPS! Oke, kita semua ikut ya, para penonton ya. NPS! Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat bertanding. Ya, kembali pembukaan seperti babak pertama ya. Kuda F3. Modern ya. Dia membuka itu D6 ya. D6 ya. Ini nampaknya hitam agak hati-hati ya. Wah, dia udah mulai manuver si Valentino ya. Valentino mulai lagi buka kudanya ke A6 ya. Sebenarnya yang Valentino yang bagus, dia G6 masuk gajah membuat pertahanan. Kudanya ya. Iya. Oh, gajah. Iya. Gajah. Pionnya itu pion G6, tapi nggak dilakukan ya. Nggak dilakukan ya. Ini nampaknya panjang ini, kita lihat ini. Kenapa Aren mengutamakan pertahanan? Ya udah bertahan dia. Gajahnya sudah masuk gajah via Senso ya. Ya mungkin. Padahal rokadenya nanti ke sayap kiri ya. Iya. Ke sayap kanan daripada Fahril. Kalau putih ini saya perhatikan pasti rokade dia. Ya persiapan rokade ya. Persiapan. Nah. Ini kalau kita lihat Valentino untuk rokadenya sepertinya kurang peduli ya Pak Ibrahim ya. Iya. Dia asik mau menyerang aja terus ya. Dia mau mengutamakan serangan daripada serangan pertahanan. aja. Jadi kalau saya perhatikan kok sedikit saja digunakannya pertahanan, habis penyerang dia bisa lebih unggul. Iya. Kokoh dulu bertahan ya. Iya. Kokoh dulu ya. Karena untuk level yang lebih tinggi ya Kalau kita main begini, wah, bisa korban terus ya. Untuk level lebih tinggi ya. berat. Berat ya. Ya mungkin karena kita masih level pelajar kabupaten, ya mungkin masih bisa ditolerir ya. Nah ini sudah terbuka dia. Padahal jalan untuk menyerang putih masih jauh ya. Nah ini tanpa rokade. Kita lihat ini. Ya kalau putih tetap bertahan seperti ini, betul-betul Jadi mempertahankan kedudukan, unggul dia ya. Jadi macam Unggul ya. Nah, sedikit Bapak Dewan Juri, ini saya agak kurang mengerti. Seandainya tadi 15 menit lewat, apa yang akan terjadi? Karena tadi Bapak Dewan Juri mengatakan permainan cepat. Apa yang akan dilakukan para peserta dan dari Dewan Juri? Iya, terima kasih Saudara Parlin. Ya, ini adalah aturan catur dengan jam, pembatasan jam. Siapa yang duluan habis waktunya dianggap kalah. Nah, begitu ya. Tadi sudah kita jelaskan kepada pemain posisi menang kalah, posisi menang ataupun remis dengan memakai jam. Ya, siapa yang duluan habis waktunya dengan istilah jam jatuh. Ya, Pak Ibrahim ya bisa menambahkan. Ya, tambahkan.
misalnya waktu 15 menit, siapa yang duluan habis jamnya maka dia kalah. Tapi masih banyak juga aturan, seandainya buahnya sudah tinggal benteng 1 atau gajah 1, raja 1, dia menang jam pun itu remis juga. Kedudukan remis, ya. Ya. Jadi Valentino ini saya perhatikan dia nggak mengerti pembukaan penyerangan, bagaimana menyerang putih kalau dalam posisi begini tuh dia nggak paham. Dia asik maju pion aja, maju pion. Tapi cara berpikirnya sudah kuat sebenarnya, kuat. Cara berpikirnya dia terlalu berani orangnya, kalau saya lihat. Jadi untuk level lebih tinggi, ya bisa agak kewalahan ini permainan seperti Valentino. Ya, Ibrahim ya. Iya. Karena dia bagaimana dia menyerang putih dalam keadaan kayak gini. Kalau posisinya begitu saya perhatikan nggak akan jebol itu. Nah, kita lihat sama-sama lah kok gitu. Jebol atau enggak. Ini posisi hitam terancam ya. Udah makin diancam ini posisi hitam ini. Betul. Ini pertahanan betul-betul kurang kokoh tadi ini ya. Ini makan bidak F7, dapat lagi benteng, unggul kualitas ya, putih. Putih akan di atas angin. Ya. Ya, terlalu spekulatif ini permainan Valentino ini ya. Banyak spekulasinya. Ya, Binsar, coba dia mati dulu. Putih akan melangkah. Iya, dapat bidak. Mengancam 2 benteng. Ya, kedua benteng. Ini kudanya betul-betul membahayakan ini ya. Oh iya. Cuman itu langkah yang bagus. Iya, itu betul. Itu langkah yang bagus. Iya. Gajah tadi dimakannya. Berarti hanya dapat 1 bidak ya. Tapi lagi-lagi kita lihat pertahanan hitam ini masih kacau nih. Kan bisa kian diambil itu bidak H6-nya ya. Gak masalah kan? Bidak H6. Takut putih. Putihnya terlalu takut ya. Padahal itu jalan menyerang tadi ya. Nah, jalan menyerang itu. Apa yang ditakutkan lagi? Iya kan? Nah, ini terus ini. Apa ini rencana? Oh, dia mau jebakan dia. Dia main jebak dia. Langkah putih Mesa D2 yang bagus sekarang. Padahal ada peluang tadi putih ini ya. Sambil menyerang tadi kalau dimakannya H7, H6, bidak H6 kan? Sehingga sporadis ya. Iya. Sporadis namanya itu ya. Tidak beraturan. Kelemahan pemain pemula seperti inilah ya. Jadi langkah putih sekarang Mesa ke D3. Ya, langkah yang bagus, Mesa D3. Itu langkah yang bagus sekarang. Sementara belum ada unggul ini. Mesa D3. Ini hebat permainan, saya perhatikan karena raja saling berlawanan. Ya.
Iya. Harus dibongkar ya. Iya, dia lebih memperutamakan. Dia mengutamakan pertahanan. Itu udah salah fatal itu. Dia makan gajah putih langsung menang putih ini kalau dia nggak makan gajah hitam kudanya. Langsung menang itu. Dia melakukan salah fatal kali itu. Kalah satu barang. Kalah satu barang. Dia sekarang langkah harus makan gajah putih. Kuda putih gajah makan E8. Ini Farel Kuda makan E8. Mengancam menteri ya. Iya. menggunakan waktu pikir yang baik Farel. Jadi Valentino enggak. Hati-hati ya. Kuda makan E8 langsung selesai itu. Jadi nampaknya Fahril untuk membuka pengorbanan. Wah, Itu sudah salah. enggak, salah dia. Tidak kelihatan. Rasa takutnya besar ya. Iya. Tak ada kesabaran. Rasa takutnya besar. Iya. Kalau ada peluang tadi ya. Peluang satu barang. Langsung selesai tadi kalau itu. Ini lagi. Ini memang tinggal itu memang langkah harus makan itu. Apanya? Enggak. Dua benteng. Pas itu. Wah, Itu. salah lah. Iya, enggak pas itu. Memang harus itu langkahnya. Dua benteng ya. Iya, itu langkahnya. Salah lah, dapat lagi nih saya. Memang itu langkahnya. Hah? Nggak mundur gajahnya. Selesai. Gajah. Harusnya gajah yang mundur tadi. Betul-betul salah setting ini Faril. Selesai dapat sebentar. Ya. Enggak ada kesabaran. Unggul satu perwira ya. Harusnya tadi gajah putih menutup ya. Iya, padahal masih ada peluang tadi ya. Dah, ya. Benteng ya. Ya. Betul-betul kesalahan fatal tadi Valentino ya. Ini dari segi waktu bagaimana nih? Unggul Valentino ya, masih banyak ya? Ini Pak Haril kadang kehati-hatiannya Ini putih mengakibatkan apa? Blunder ya? Segala-galanya unggul. Iya harusnya, dia udah unggul segalanya ini. Unggul segalanya, betul. Kalau ini nunggu keajaiban pun udah nggak mungkin lagi. Ini udah Harus tajam ini mainnya Pak Haril ini. hitam udah langsung apa ini? Iya, menyerah ya. Kalah. Unggul Kastel. Apapun dipegang udah serba salah orang. Ya di atas angin. Putih Pemirsa, putih ini lagi kita lihat tinggal nunggu waktu lah. Pak Haril pemegang buah putih Iya. Semua sudah unggul jauh, baik dari segi posisi dan kedudukan gajah, dua gajah berbanding satu gajah, satu kuda. Dan Pak Haril unggul satu benteng. Demikian juga bidak, Pak Haril unggul dua bidak. Tiga bidak ya? Tiga bidak, ya. putih melangkah tinggal ancam kuda hitam. E5 langsung menyerah itu. Iya, ini bolak-balik jadi lambat ini ya. Jadi lambat ya. Jadi lambat ya. Jadi lambat. Iya. Jadi lambat ini. Lambat permainan ini. Padahal dari tadi udah unggul itu. Ya, memang inilah yang perlu diasah dari Pak Hajril ya. Ini perlu kita asah ini. Ya. Ibrahim. Ini perlu kita asah dari Pak Hajril. Bagaimana langkah-langkah mematikan itu lebih tajam lagi ya.
Kalau dari segi kekokohan pembukaan kita lihat udah kuat ya. Udah kuat. Penyelesaian enggak ada. Ya. Langkah-langkah mematikannya ini ya, biar langsung game over ya. Ah ini. Kan bolak-balik seperti itu kurang efektif itu ya. Dari tadi udah unggul. Nah, apa lagi? Ya. Ya, habis. Inilah yang dicarinya. Ya. Selamat buah Faril. Selamat. Selamat sini. Ayo. Selamat. Capek ya. Valentino luar biasa. Para pemirsa, itulah pertandingan terakhir tadi yang dimenangkan oleh Farel. Sini kita, adik-adik. Farel, Valentino, tolong panitia tolong ini di buah caturnya di ini dulu. Ini tidak ada menang dan kalah. Kita hanya eksebisi untuk meningkatkan pembelajaran mencatur. Dari Farel begitu juga dengan Valentino. Saat ini sudah kita pertunjukkan gimana cara bermain catur yang baik serta bagaimana tekad kalian dalam hari ini. Valentino semangat, Farel semangat. Oke. Para pemirsa di manapun berada di channel YouTube Nelson P. Sitompul. Itulah akhirnya tadi pertandingan eksebisi antara Farel dari SMA Siborong-Borong dan Valentino SMP Pangaribuan. Jadi boleh kita katakan ini antara kecamatan Siborong-Borong dan kecamatan Pangaribuan yang dimenangkan oleh Siborong-Borong. Tapi Valentino tidak akan putus asa, tetap berjuang, belajar. Bagaimana kesan-kesanmu Valentino mengenai Farel? Ya, mungkin Bapak sebentar. Baik, yang saya hormati Bapak Nelson S. Sitompul. Saya sungguh sangat berterima kasih atas adanya permainan catur ini. Tentang anak saya ceritakan dulu sedikit Pak ya. Maaf dulu. Jadi ceritanya dulu saya tinggalnya di daerah Medan juga ya. Ketepatan anak saya lahir dalam keadaan sakit. Jadi saya pernah putus asa bahwasannya anak saya pasti sudah tidak ada lagi ya kan. Jadi ketepatan waktu itu ayah saya yang dari kampung memanggil kami dari Medan karena dia dalam keadaan sakit. Waktu itu saya ceritakan sedikit, ini kepala nampaknya tengkorak saja. Dia kecil seperti botol. Jadi saya tidak ada harapan dengan anak saya sendiri. Dan waktu itu saya berobat sampai kemana-mana, akhirnya dia sembuh total. Alhamdulillah. Pada saat itu saya persingkat dulu ceritanya, anak saya ini bercita-cita ingin supaya dipandang orang, ditemani orang. Waktu itu dia kalau di kampung, kalau saya bilang temannya memang ada sih ada, cuma agak apa gimana gitu, terbatas gitu. Jadi saya waktu itu membuka sebuah warung lah. Ada hikmah dari warung itu, ada hikmah juga dari COVID-19 itu. Jadi kakeknya waktu itu nggak ada kegiatan, jadi anak saya ini diajar-ajarilah main catur. Yang seperti Bapak bilang dari juri yang dari Medan tadi, bahwa permainan anak saya sebenarnya masih dalam keadaan brutal. Brutalnya lantaran dia melawan main libas aja gitu kan gitu. Dia itu melawan orang-orang tua. Jadi orang ini kompak sama orang-orang tua di sana. Jadi mau makan aja kan gitu. Jadi untuk pertandingan ini
memang saya lihat anak saya agak emosional sedikit. Kalau Farel saya adu jempol lah untuk dia. Satu, dia pola teorinya itu dalam bercatur itu ada, kecepatan dia ada. Jadi dia memang dipersiapkan itu matang-matang. Memang anak saya pun persiapkan matang-matang, tapi dia itu di-spot oleh kawan-kawan saya yang lebar, orang lapangan juga lah ya. Saya orang lapangan juga. Jadi orang itu banyak yang nonton ini. Tadi udah banyak chatting saya bahwasannya waktu 1-0 langsung dibilang ya udah 1-0. Kita udah punya pegangan kan gitu. Yang kedua dia kalah. Dua-dua yang begitu cepat tadi, saya di situ aja udah semangat gitu. Kalau masalah untuk kemenangan ini udah ketentuan sebenarnya ini. Ini ya saya minta sama Farel sama anak saya juga untuk kedepannya supaya lebih meningkatkan catur ini. Kalau catur ini kan mengembangkan pola pikir, jenius, supaya jenius. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Nelson Sitompul dan para saudara-saudara juga. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semangat untuk anak-anak kami. Ya, siap. Oke, itulah tadi penjelasan dari orang tuanya Valentino. Nah, Farel, menurutmu tadi pertandingan yang itu gimana menurutmu Valentino ini? Tadi saya lihat waktu permainan cepat itu kau kaget, begitu langsung disalam. Nah coba. Mula bahasa Batak na Farel, Liam Majo, pandanganmu mengenai Valentino. Pandangan saya terhadap Valentino itu dia menurutku udah jago menurutku. Karena sepengetahuanku di tingkat SMP kemarin tidak ada yang seperti dia jagonya. Makanya dulu pas Cup 3 di NPS ini menurut saya itu cuman keberuntungan saya dapat bisa mengalahkan Valentino ini karena dia blunder menteri. Nah, ujung-ujungnya saya menang kan. Nah, tapi sekarang udah langsung banyak perubahan. Dia langsung punya opening yang berbeda sama agak fatal dikit penyerangannya. Sama ngeri lah. Itu ya. Jadi mantap juga Valentino ya. Oke, para pemirsa, tidak lama-lama lagi kita akan serahkan kepada Bapak Nelson Pandapotan Sitompul sebagai pembina YNPS untuk memberikan kenang-kenangan ataupun hadiah kepada adik-adik kita Valentino dan Faril. Begitu juga dari Pemda Tapanuli Utara yang diwakili dengan Bapak Marco Kadispora, kami undang untuk memberikan yang terbaik. Nah, sedikit pemirsa ceritanya ini, memang waktu di cup keempat, Valentino ini tidak ada foto. Dia selalu nunduk. Jadi kalau kita bikin yang nunduk itu jelek, akhirnya kita memberikan ini kenang-kenangan buat Valentino. Tadi sudah diumumkan tadi, sudah. Tadi nanti Faril dapat 5 juta, dia akan ditransfer. Nanti Valentino karena dapat 3 juta ya. Oke. Nah sekarang dari ini Pak Kadis. Ya, dari Bapak Bupati Tapanuli Utara, Jonius TP Huta Barat. Oke, rapat dulu berempat biar dipoto. Rapat berfoto, ya berempat. Nah, coba sebentar. Ini biar kelihatan sap. Oke, Valentino. Iya.
Oke. Mungkin dari menyalam para atlet kita boleh silakan mau foto. Pak Dewan Juri boleh. Orang tua berfoto. Orang tua Farel juga di sini. Orang tua Farel. Orang tua Farel sama Valentino, ayo. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, keluarga. Ya, amang sama amang. Asa nggak pola wai. Ya. Oh ya, ya. Oke, siap. Yuk masih ada mang. Lai. Oke. Oke, sekarang berdua dulu, Valentino sama yang di foto yuk. Ini buat di media sosial kita nanti. Iya, gitu aja. Senyum berdua. Ayo senyum berdua. Ayo, 1, 2. Oke. Dewan Juri. Oke, pemirsa dimanapun berada, itulah tadi akhirnya pertandingan eksebisi Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul. Untuk itu kami mohon undur diri. Sampai ketemu di pertandingan berikutnya. Semangat, salam sehat. Dadah. Setiap saat, setiap waktu, keringat basah itu